budaya Dayak di Malaysia itu lebih sangat dihargai dan lebih sangat dilestarikan. Wow, kok bisa ya? Langsung kita simak videonya bersama-sama. Percaya nggak kalau ini gue bilang ini bukan di Indonesia? Ah, yang bener. Gue kasih tahu juga. Walaupun namanya Surabaya, Boyan, dan Gresik, tapi ini bukan di Indonesia loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Nama kota Surabaya ternyata ada juga di Malaysia. Loh, kok bisa? Tunggu dulu. Jangan marah-marah. Jadi di video kali ini ada salah satu TikToker daripada Indonesia yang sedang berkunjung berwisata di kota Kuching, Sarawak, Malaysia. Bahkan TikToker daripada Indonesia ini juga kagum dengan budaya Dayak yang ada di Sarawak, Kuching. Kira-kira hal menarik apa yang ada di Kuching? Dan ternyata selain nama kota Surabaya, di Kuching Sarawak ini juga ada Kampung Boyan. Loh, kok bisa ya? Padahal Kampung Boyan ini berada di daerah Gresik, Indonesia. Tapi kok juga ada di Malaysia? Kira-kira ada yang tahu sejarahnya lebih lengkap? Silahkan tulis di kolom komentar. Langsung saja kita simak videonya bersama-sama. Kira-kira ada hal menarik apa di Kuching, Sarawak, Malaysia? Budaya Surabaya di Kuching. Awal ketertarikanku pada Kuching justru karena adanya kesamaan budaya antara Ujung Galuh dan Kuching. Ujung Galuh merupakan sebuah wilayah pelabuhan kuno yang dipercaya menjadi Surabaya dan sekitarnya sekarang. Di Kuching sendiri ternyata ada nih 3 kampung yang menggunakan nama daerah di Ujung Galuh, yaitu Kampung Surabaya, Gresik, dan Boyan. Sampai akhirnya aku ngobrol-ngobrol dengan temanku yang warga Kuching. Aku justru menemukan beberapa kebiasaan yang bikin aku pikir, kok bisa? Beberapa makanan seperti kek lapis Sarawak, bongkol, bahkan di Jawa ternyata memiliki kemiripan dengan kuliner daerah Ujung Galuh. Untuk kek lapis ini memiliki kemiripan dengan spiko. Ya, walaupun kek lapis ini tuh sebenarnya lebih mirip dengan kue-kue lapis yang ada di Kalimantan Barat seperti Sambas dan Pontianak. Sebenarnya yang cukup mengejutkan adalah bongkol. Ini tuh mirip banget dengan bongkol kopior khas Gresik yang dulu cuma ada di bulan Ramadan. Dan ternyata bongkol ini tuh juga jadi salah satu dessert khas Ramadan di sana. Terus ada satu kebiasaan yang unik di Gresik. Di rumah nenekku biasanya kalau lebaran nih selalu sedia minuman bersoda seperti Coca-Cola, Fanta, atau Sprite. Awalnya aku nggak pernah mikir budaya ini sedalam itu, tapi ternyata budaya yang sama juga ada di kalangan Muslim Sarawak kalau lebaran. Sebenarnya pas aku tahu fakta ini, aku tuh jadi pengen menelusuri lebih dalam lagi. Gimana menurut kalian? Apakah sebenarnya itu ada keterkaitan budaya antara Sarawak dan Surabaya? Coba share pendapatmu di komen, kita diskusi bareng-bareng. Dan follow for more. Percaya nggak kalau ini gue bilang ini bukan di Indonesia? Ah, yang bener. Gue kasih tahu juga. Walaupun namanya Surabaya, Boyan, dan Gresik, tapi ini bukan di Indonesia loh. Lah, terus di mana dong? Makanya simak video ini sampai habis biar tahu jawabannya. So, shall we go? Ternyata di Kuching. Memasuki hari keempat di Kuching, pagi itu gue pergi ke satu kopitiam, namanya Juseng Cafe. Ini tuh tipe kopitiam yang biasa kita temui di Singapura atau Malaysia Semenanjung. Menunya pun gak jauh beda, ini gue pesen teh tarik peng, terus makanannya gue ada kayak toast, ini enak banget serius. Terus ada soft boiled egg, tapi sebenarnya gue lupa harganya berapa. Dan ini yang beda adalah mie Jawa, yang rasanya mungkin gak familiar. Tolong orang Jawa yang pertama kali bikin ini, ngaku deh pasti kamu ngarang kan? Dalam keadaan perut yang masih kenyang, gue diajakin buat nyicipin satu kue khas Sarawak yang terkenal karena bentuknya cantik. Gue tuh penasaran banget rasanya kayak gimana. Di sana gue sempat ngintip cara pembuatan kek lapis ini, yang ternyata cukup ribet loh. Dan tentu saja nggak lengkap tanpa mencicipi kue-kue ini. Asli ini rasanya bervariasi banget dan semuanya enak, mantap. Abis itu gue mau pulang ke Surabaya. Nggak deng, ini bukan di Surabaya. Ini tuh nama sebuah kampung di Kuching. Dan menariknya lokasinya tuh bersebelahan dengan Kampung Boyan dan Kampung Gresik. Yang mana kota aslinya pun sebelah-sebelahan juga. Waktu itu gue berharap bisa ketemu dengan keturunan asli dari Surabaya, Gresik, atau Bawean. Sayangnya ini tinggal nama doang. Gue nggak menemukan keterkaitan budaya antara daerah Ujung Galuh dan kampung ini. Memang masih ada keturunan Indonesia, tapi nggak spesifik orang Jawa, atau bahkan spesifik orang Ujung Galuh. Walaupun gitu, ini cukup menyenangkan sih. Gak jauh dari kampung Surabaya, Gresik, dan Boyan, ada satu benteng peninggalan Inggris yang sekarang dimanfaatkan sebagai galeri atau museum. Untuk masuk kita mesti bayar 20 ringgit. Di sini tuh banyak koleksi-koleksi kerajaan Sarawak. Iya, Sarawak dulunya adalah kerajaan yang dipimpin oleh bule. Terus ini lucu banget, ada orang hutan tapi gambarnya kayak orang. Oh iya, nama Brooke sendiri adalah nama keluarga yang memimpin kerajaan Sarawak. Sebagai turis tentu saja wajib untuk foto. Di puncak benteng ini, kita bisa melihat keseluruhan kota Kuching dari atas. Ini view-nya keren sih, tapi panasnya minta ampun. Memasuki jam makan siang, mari kita makan nasi ayam. Ini tuh chicken rice ala Chinese. Sebenarnya cukup umum ditemukan di Malaysia Semenanjung dan Singapura. Walaupun begitu, tetap enak sih. Ini gue suka banget sama ayam yang gorengnya. Dan gue minum honey lime, ini seger banget. Abis itu kita nyari dessert. Ini gue balik lagi ke Suikang es kacang. Soalnya gue belum nyobain yang originalnya. Yang ini es kacang cendol, tekstur cendolnya kenyal dan enak.
Malamnya gue nggak banyak melakukan aktivitas, paling cuma jalan kaki di sekeliling aja. Di Kucing ini suasana Natal udah berasa banget, padahal waktu itu masih bulan November. Habis itu gue mampir ke sebuah tempat makan. Di situ gue nyobain burgernya sih. Sekali-sekali nyobain yang western biar bervariasi hidup ini. Asik. Di dekat tempat burger tadi ada satu jalan yang cantik banget. Vibe-nya berasa kayak di Eropa Timur. Gila, feel-nya udah kayak liburan ke Eropa. Ya udah, segitu dulu aja. Jangan lupa like, comment, dan follow for more. I'll see you in the next video. Ciao. Miris, itu adalah satu kata yang menggambarkan perasaan gue ketika jalan-jalan ke Kucing. Gimana enggak? Di sini budaya Dayak dijaga dengan baik, sementara di Indonesia, ya tahu sendirilah. Kira-kira apa sih yang bikin gue mikir kayak gitu? Makanya, simak video ini sampai habis biar tahu jawabannya. Let's go. Hari kelima di Kucing. Di hari kelima ini temanya ceritanya nih ya. Gue ingin mengulik lebih dalam seperti apa sih kehidupan masyarakat Borneo. Untuk itu gue mau main ke satu museum yang super keren, yang katanya sih gede banget, koleksinya lengkap, dan butuh waktu berjam-jam untuk ngabisin waktu di sana. Bentar, foto dulu. Wow. Anyway, museum ini beneran gede sih ya, dan fasadnya sendiri terlihat modern, dominan dengan warna emas. Welcome to Borneo Cultures Museum, museum kebanggaan Sarawak. Harga tiketnya Rp50 the foreigner. Waktu masuk udah disuguhi dengan koleksi-koleksi yang wow banget. Ini ceritanya kita jadi sampah, berasa disindir gak sih? Dan gue ketemu dengan pacar lo, Azab kebanyakan speak ke cewek, diawetin di museum. Museum ini tuh membuat belajar menjadi menyenangkan. Ini legenda soal Putri Santubong. Jujur ini interaktif banget sih. Kita kayak diajak buat belajar, tapi sambil bermain, kayak majalah Bobo. Sejarah Sarawak aja dibikin seru, dan ini tuh display dengan sangat menarik ya. Bahkan waktu itu ada pameran COVID, jadi ceritanya tentang COVID di Sarawak, dan ini tuh display dengan sangat indah. Bayangin, COVID aja bisa estetik coy, asli keren banget. Setelah menghabiskan waktu kurang lebih 2 jam di Borneo Cultures Museum, gue mampir ke seberangnya nih, ada Tugu Pahlawan. Udah berasa Surabaya gak sih? Di sini tuh bangunan-bangunannya cantik banget sih. Berasa banget arsitektur kolonial Inggrisnya dan tentunya masih dirawat di sini. Memasuki waktu sholat asar, gue mampir dulu ke sini. Masjid Bandar Raya Kucing. Di halaman depannya banyak kuburan terlihat kuno. Masjid ini dibangun pada tahun 1847 dan merupakan masjid pertama yang dibangun di Kucing. Walaupun bangunan ini cukup tua, tapi masih terawat dan nyaman banget buat dipakai ibadah. Masya Allah. Malamnya gue makan di Lepau. Ini tuh restoran yang khusus menyajikan makanan-makanan khas Dayak. Selama ini gue gak pernah nyobain makanan khas Dayak, karena biasanya non halal. Tapi di restoran ini semua halal. Gue pesen nasi ungu ini, terus lauknya manuk pansuh. Ini terusnya seger banget sih. Habis itu ada umai ikan, ini pakai ikan mentah, dan tentunya midin belacan my love. Tapi kali ini juaranya adalah umai ikan, sashimi kearifan lokal. Di hari ini gue banyak belajar. Indonesia punya sebagian besar pulau Kalimantan, tapi yang paling getol melestarikan tuh Malaysia. Ya udah segitu dulu aja. Jangan lupa like, comment, dan follow for more. I'll see you in the next video. Ciao. Budaya Dayak diklaim Malaysia. Bentar, ini arsitektur Dayak kan? Dan ini musik Dayak kan? Sarawak dan budaya Dayak udah seperti dua entitas yang gak bisa dipisahkan. Mulai dari kesenian, arsitektur, bahkan makanan. Sepertinya udah melekat menjadi identitas Sarawak sebagai negara bagian. Suatu hari aku mampir ke Borneo Cultures Museum. Di museum ini dipamerkan banyak display yang menunjukkan Borneo sebagai tempat tinggal mereka. Museum ini tuh lengkap banget. Hal-hal seperti pembuatan belacan dan gula apong pun didisplay. Kemudian ekosistem hutan Kalimantan dan cerita rakyat yang disajikan dengan interaktif seperti ini. Ini adalah cerita legenda Putri Santubong yang membentuk Gunung Santubong di utara Kucing. Suasana ekosistem hutan Kalimantan pun digambarkan dengan semirip mungkin. Ini feel-nya seperti kita lagi di hutan. Saking kagumnya sama display-display museum ini, selama di dalam museum aku selalu komen, ini budget ilustrator sama animator berapa ya? Budget untuk interior designer berapa ya? Karena yang gak main-main, selain display yang interaktif dan high-tech, museum ini tuh memiliki ambience yang menyenangkan. Kita kayak lagi diajak keliling hutan Kalimantan, terus kita diajak belajar, tapi sambil bermain gitu. Jadi kesannya asik. Oh ya, ini tuh nggak cuman budaya dan alam Kalimantan aja. Di sini kita juga bisa belajar tentang sejarah Sarawak, tentunya dengan cara yang lebih interaktif dan komprehensif. Jadi kalau mau bilang Malaysia mau klaim budaya Dayak, aku rasa itu tuduhan yang nggak tepat sih. Karena Sarawak sendiri lokasinya ada di Kalimantan, yang tentunya orang-orang Dayak juga ada yang menempati Sarawak. Malah menurutku Malaysia, khususnya Sarawak, jauh lebih baik dari pemerintah Indonesia dalam hal pelestarian budaya orang asli. Gimana menurut kalian? Share di komen dan follow for more. Salah satu kuliner Sarawak yang patut dicoba adalah mie kolok atau kolomi. Nah ini dia, mie kolok. Bang Toa belum coba sih. Mie kolok biasa disajikan dengan kuah terpisah. Pada umumnya makanan ini non halal, tapi yang kucoba ini versi halalnya. Kuliner ini memiliki kemiripan dengan kuliner yang pernah aku coba di Singkawang, bakmi kering.
Tentunya dengan konsep yang sama, yaitu dengan kuah dipisah. Kolomi dipercaya dibawa oleh orang-orang Hakka yang berimigrasi ke Sarawak. Dan tentunya kesamaan rasa antara mie kolok dan bakmi kering di Singkawang menjadi make sense ya. Karena mayoritas penduduk Singkawang adalah orang-orang Hakka Chinese. Waktu itu aku cobain mie kolok yang versi halal. Ini adalah versi Melayu yang memiliki kuah berbeda. Awalnya, kukira rasa kuahnya ini manis. Tapi ternyata perkiraanku salah. Mie kolok ini rasanya gurih. Tekstur mie-nya ini mirip-mirip dengan tekstur mie kering yang ada di Singkawang. Kira-kira ada yang udah cobain belum? Share kedai mie kolok favoritmu di komen. Dan follow for more. Nyami. Kalian ada yang pernah tahu nggak kek lapis Sarawak? Kek lapis Sarawak adalah kue yang menjadi ciri khas Sarawak, negara bagian Malaysia yang berada di Kalimantan. Kue ini memiliki bermacam-macam corak, warna, dan rasa. Pembuatannya sendiri cukup rumit karena memerlukan kesabaran dan keterampilan khusus untuk menciptakan kue ini. Secara rasa, bentuk, dan tekstur, kek lapis Sarawak memiliki kemiripan dengan lapis legit yang berasal dari Indonesia. Hanya saja dengan variasi bentuk, warna, dan rasa, hal ini menyebabkan kek lapis Sarawak menjadi spesial. Pada umumnya, kek lapis Sarawak dihidangkan ketika momen-momen spesial seperti Idul Fitri, Natal, atau Imlek. Gak jauh beda sih dengan culture di Indonesia. Untuk rasa, aku punya favorit. Aku suka banget sama lumut cheese. Ini berbahan pandan dengan dikasih keju. Ada yang udah pernah cobain? Share pengalamanmu di komen dan follow for more. Baru saja kita melihat salah satu TikToker daripada Indonesia yang sedang berkunjung ke Kuching, Sarawak, Malaysia. Dari segi makanan, terus kemudian nama kampung cukup membuat saya terkejut. Sebab ada nama kampung Surabaya, terus kemudian ada nama kampung Boyan yang mungkin di daerah tersebut dihuni keturunan daripada orang Boyan ataupun orang Jawa Timur lainnya. Yang tahu tentang daerah tersebut silahkan tulis di kolom komentar. Ya memang kalau di Malaysia ini juga beberapa warganya ada juga yang berasal dari Boyan Indonesia. Boyan ini merupakan salah satu kampung yang berada di Kota Gresik dan letaknya berada di area tengah-tengah pulau. Soal dari segi makanan pun juga hampir ada kemiripan, terutama mie Jawa. Terus ada bungko. Nah, bungko ini juga merupakan salah satu makanan yang cukup digemari di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa. Jadi untuk info video originalnya silakan sahabat-sahabatku langsung pergi ke media sosialnya beliau. Dan ternyata TikToker daripada Indonesia ini terkejut dengan budaya Borneo yang ada di Sarawak, Malaysia begitu sangat dilestarikan dan juga makanannya yang begitu sangat nikmat dan enak. Jadi untuk sahabat-sahabatku, bila ada mungkin kesamaan budaya yang ada di Indonesia dengan di Malaysia, jangan sembarangan cakap. Wah, klaim bukan. Jadi harus tengok dan baca sejarah terlebih dahulu agar tidak salah paham. Dan Mas TikToker daripada Indonesia juga menceritakan dekat suasana yang ada di sana. Untuk rasa makanannya juga begitu sangat enak. Jadi untuk sahabat-sahabatku berminatkah untuk bercuti-cuti di Kuching? Silakan tulis di kolom komentar. Maksud saya di Kuching yang ada di Sarawak, Malaysia. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya dan semoga video ini juga bisa memberikan manfaat dan hiburan buat sahabatku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, tak payah gaduh-gaduh, tak payah saling bertengkar di media sosial. Alangkah baiknya kalau kita mempererat tali persaudaraan. Kira-kira seperti itu sahabatku semuanya.